Halo, selamat sore sahabat Cenggo Kopi Online, Ciko di mana saja berada. Hari ini, sore ini di Cafe for Rest, tepatnya di Jati, Jalan Negara, Borobudur. Cenggo Kopi Online, Ciko menyambang salah satu kafe di Borobudur Timur untuk menghadirkan Mekah tamu dalam rangka Hari Ibu se-Indonesia tanggal 22 Desember. Jadi maka kita pada sore hari ini Ibu Yani Gagu. Selamat sore Ibu. Sore. Jadi, Ibu Yani ini camat Borong dan yang tidak asing lagi menemani Lejong perbincangan kita pada sore hari ini Pak Leo. Selamat sore Pak Leo. Sore Mas. Bagaimana Sore Ibu. Sore Pak Leo. Oke, jadi mengapa kami menjadikan Ibu Yani Gagu sebagai tamu Mekah Ciko kita pada sore hari ini? Karena pertama dalam rangka Hari Ibu, yang kedua kita memilih ibu karir, ibu yang berprestasi, ibu yang langka dari ibu yang lain. Tidak berarti bahwa hanya Ibu Yani saja yang karir yang sukses di Manggarai Timur. Beliau ini hanya salah satu. Dan di Manggarai Timur ini ibu itu eselon 2-nya itu ada 2. Dan camatnya ada 2. Camat Borong dan camat Ranamese. Jadi perbincang kita pada hari ini ya kita omong seputar tentang keseharian Ibu Yani ini kan sehari-harinya juga sebagai ibu. Bahkan pekerjaan Ibu Yani sebagai ibu lebih banyak jumlah jamnya dari pekerjaan seorang ibu dalam karir sebagai ibu camatnya. Karena itu sebentar dalam perbincangannya kita mendengarkan bagaimana keasikan menjadi sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu yang berprestasi di dunia. Ya, mungkin ada kesannya, kesenangan, kegembiraannya bisa dibagikan kepada sahabat Ciko di mana saja berada, di khusus di Manggarai Timur. Setelah itu kemudian sebentar ke Pak Leo. Mungkin orang bertanya, kok Hari Ibu tapi Mekahnya ada pria, ada laki-laki. Saya mau menyatakan begini, emansipasi sesungguhnya itu bukan hanya urusan perempuan, tetapi emansipasi sesungguhnya itu adalah bagaimana kerelaan dari seorang laki-laki untuk memberikan kesempatan kepada seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu untuk mengekspresikan diri. Karena itu di situ poinnya untuk Pak Leo. Siap-siap ya, padahal kita berbicara. Itu porsinya sebentar. Gitu. Oke, sambil Ibu. Ya, kita Sambil ini. Benar. Sore ini juga kita selalu bersama dengan kopi asli Manggarai Timur. Ini tadi menurut Pak ownernya, Pak Adi, Cafe Forest. Ini kopi Manggarai Colo, kopi jenis Juria. Kopi Colo, Pak. Kopi Juria. Karena itu saya mengajak juga Bapak Mama Ndema SKI di mana saja berada, lebih khusus di wilayah Manggarai Timur nih. Jangan lupa sore-sore seperti ini harus menikmati kopi asli Manggarai Timur. Kira-kira kita. Ayo Bu, minum. Oke, silakan. Oke, Ibu Yani, coba Ibu Yani menceritakan. Ibu ini kan tentu tidak tidak langsung berbicara. Pasti perjalanan panjang sebagai ASN atau segala macam, dan kemudian sekarang menurut saya tidak menyebutnya bahwa camat ini menjadi posisi puncak. Boleh jadi baru anak tangga kesekian. Masih ada tangga-tangga berikutnya Ibu akan dapati. Tapi menurut kami bahwa sesuatu hal yang luar biasa. Jadi bagaimana coba Ibu ceritakan dulu, Ibu sebagai ASN, Ibu sebagai pejabat, Ibu sebagai PNS, terus di sisi berikut Ibu Yani sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira bagaimana deh menjalankan peran? Kedua-duanya maksimal. Peran, ya. Baik, selamat sore sahabat Ciko. Ciko. Cenggo Kopi Online. Kopi Online.
Jadi saya perkenalkan Ibu Yani, biasa dipanggil Ibu Yani Gagu, Camat Borong. Jadi saya lebih kurang sudah 1 tahun menjadi Camat Borong. Tentunya di diri saya ini berperan ganda. Di samping sebagai ibu rumah tangga, memiliki 3 orang anak, 2 cucu. Sudah punya cucu ya? Sudah. Luar biasa. Jadi sudah punya cucu, yang pertama cucu umur 7 tahun, yang kedua 3 tahun. Ya. Jadi anak saya mengikuti Enden dan Onggelangan Narona. Tapi kan Jadi tapi itu kan iya, prestasi juga. iya. Jadi Karena itu cepat- saya cepat pikir bersami. rencana Tuhan dalam kehidupan kita terima. Dan memang itu yang membuat saya bahagia. Dengan umur begini sudah memiliki cucu, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi saya masuk di Manggarai Timur, lulus PNS itu 2010. Jadi memang waktu itu kita 500-an orang lah angkatan 2010, karena waktu itu memang Manggarai Timur baru 1 tahun, masih butuh banyak tenaga, sehingga dengan latar belakang pendidikan saya memakai jasa S2, saya lulus di Manggarai Timur. Terima kasih banyak Bapak Yosep Tote, Bupati pada saat itu, yang membuka formasi khusus untuk saya S2. Formasi apa itu? Kebetulan saya S2-nya nih kedokteran gigi. Jadi agak jauh sekali dengan camat, kedokteran gigi. Jadi saya minta maaf, saya mengenal Ibu Yani ini hanya sebagai perawat biasa. Tidak. Padahal dokter, Saya S1-nya itu kedokteran gigi, tapi saya nggak lanjutin profesi, saya ambil S2. S2-nya apa? S2-nya kedokteran gigi juga, tapi lebih ke manajemennya. Nah, lebih ke manajemen, bagaimana tempat praktek, tapi dia kuliahnya tuh di kedokteran umum UGM. Jadi saya S2-nya dari UGM, sehingga lulus itu langsung jadi staf Dinas Kesehatan. Jadi diangkat penempatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Sekitar 2 tahun menjadi staf, langsung diangkat kepala seksi keuangan, Kasubag Keuangan Dinkes tahun 2012. Ya. Jadi 4 tahun saya Kasubag Keuangan di Dinas Kesehatan. Setelah itu bergeser lagi dari itu Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan juga. 2 tahun setelah itu, 2 tahun setelah itu saya kepala bidang rehabilitasi sosial, jadi menangani PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial di dinas sosial. Waktu itu Pak Mensi, waktu itu saya sempat ketemu ngurusin orang-orang yang dengan keterbelakangan secara sosial. Setelah dari situ ke P2KB, ngurusin KB poli itu kolega. Dari pasang kondom, terus suntik atak KB. 1 tahun lebih kurang saya di KB, baru Desember 2019 kemarin dilantik menjadi Camat Borong. Jadi mungkin itu dia punya perjalanan karirnya. Terus bagaimana peran saya sebagai ibu rumah tangga? Tentunya saya harus bisa membagi waktu antara keluarga. Saya tidak sepelekan karena jadi camat, jadi keluarga juga saya abaikan, tidak juga. Sebelum pergi kantor ya menyiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak, bersihkan rumah seperti ibu-ibu lain lah. Seperti ibu kebanyakan. Seperti ibu kebanyakan. Sampai di kantor ya kerjakan tanggung jawab dengan sepenuhnya. Apa yang menjadi bagian saya kerjakan, tanggung jawab saya. Pulang juga langsung jadi ibu rumah tangga. Jadi one kantor kan pakai baju keki, style, lipstick dan segala macam. Saya baru berdaster dan nginem lagi. Menginem maksudnya jadi inem, pembantu rumah tangga. Kebetulan di rumah juga saya tidak punya asisten rumah tangga, tidak ada. Saya kerjakan sendiri karena anak-anak juga sudah besar. Berarti Sehingga masih mencuci piring sendiri. ya semua sama dengan berbagai peran dengan anak. Kan anak yang bungsu saya masih kelas 3 SMA ini yang ada nih, sehingga dia juga membantu mama di rumah. Jadi ya begitulah pekerjaan sehari-hari. Berarti anak-anak juga mandiri ya? Ya, pekerjaan di rumah tidak ada yang bantu. Karena memang saya handle sendiri dari dulu. Saya tidak pernah mempekerjakan orang di rumah karena saya sudah terbiasa dengan kerja sehari-hari. Sehingga memang saya di kantor terkenal cerewet oleh staf karena namanya ibu rumah tangga. Biasanya seorang ibu nih kan di rumah sampai garam dia pikir, ada susu kok tidak, di kulkas ada sayur. Detail toh yang kami pikirkan. Satu kepala nih 1000 pikiran bisa satu kali pikir. Sehingga terbawa di kantor. Saya jalannya lebih perfeksionis tuh kah. Masih jalan 3 langkah mau ngurusin orang desa misalnya. Bas balik ada puntung rokok. Enggak out kalau di puntung rokok kau wadi. Kenapa buang di sini?
Jadinya semua hal saya pikirkan diurus. Padahal kalau sudah jadi pikir di camat, kamar mandi sebentar, lihat lagi toilet yang kotor di situ Ngomong lagi itu saya lagi. ngomong, kenapa ini cepat bersihkan, sehingga kadang memikirkan terlalu banyak hal tuh jadinya memang lebih ribet. Tapi kelebihannya perempuan, karena saya perempuan sendiri di antara 15 laki-laki ganteng para kepala desa, ya. sehingga saya tidak mungkin enggak ibu camat. Biar ibu camat si desotot bahasa jong ya, bahasa manus kan si desotot cerewet. Ya ibu camat begini, tapi sampai dengan hari ini sih apa yang kami sampaikan selebihnya mereka ikuti, yang penting sesuai dengan aturannya. Banyak juga ada masalah internal dalam apa, tapi kalau saya yang pergi mungkin karena perempuan yang datang ini lebih anggota aku sering. Aku tak ada meu. Saya datang ini menyelesaikan masalah, aku naratong meu. Jadi neka ada yang misalnya beberapa misalnya ada kepala desa ya dengan BPD-nya Kak. Ya hal-hal seperti itulah. Sehingga mungkin memang harus dengan hati. Laki-laki ini kan logika tuh. Tapi kalau kita bawa pakai kita punya naluri ibu tuh kan, mama yang mengayomi itu kan. Jadi mereka paunai ga. Sehingga ya habis itu orang kokole ya ketelukan. Sehingga ya mungkin begitu Mensi. Jadi ya Ibu ya, ada tidak satu masa di mana ibu merasa pernah seperti apa namanya, waktu tidak cukup di antara misalnya sibuk sekali di kantor, terus sampai di rumah ada pekerjaan yang berantakan, terus ada tidak masa saya ini seorang ibu semacam cuncung cuncung merasa belum permisi saya mungkin tingkah laku anak-anak terus apa segala macam, jadi merasa masa bagaimana sudah tidak mampu juga. Ada tidak masa seperti itu? Ada, tentu ada. Namanya kita punya kehidupan, apalagi kehidupan berumah tangga, namanya pasang surut. Tidak selamanya kita mulus. Ada saja namanya problem dalam kehidupan rumah tangga, toh walaupun bukan problem-problem yang berat sekali kah. Ada saatnya yang kita jenuh, di saat jenuh. Memang macam tahun 2019 ini, 2020 nih, kita dengan pandemi Covid yang kemarin ini memang itu menuntut kita lebih banyak berpikir. Dana desa bergeser 3 kali, ribet sekali, sehingga memang kadang-kadang pernah saya 1 kali ya saya pulang tuh pernah saya nangis. Saya nangisnya itu depan patung Bunda Maria, sudah saya curahkan semua saya punya perasaan. Itu mungkin saat-saat saya terpuruk karena saya rasa lelah, capek, tambah dengan banyak kami punya kepala seksi yang masih kosong, belum ada ini, belum terisi, sehingga beban pekerjaan yang banyak, sehingga mungkin tambah lagi lebih rutinitas yang membuat kita dikejar waktu itu kan. Aturan ini kan selalu berubah. Kita sudah buat, muncul lagi aturan baru dari pusat, sehingga kita harus memang saat itu waktu mungkin saya capek, letih sekali saya rasa itu, di situ saya down sudah. Saya namanya sebagai manusia tidak selamanya mungkin kamu lihat keluar saya perfect, ketawa, senyum, tapi saya capek di saat itu. Tapi saya berpikir ini tetap hidup harus tetap berjalan. Kalau kita begini, siapa lagi yang ngurus nih Kecamatan Borong? Siapa lagi yang menghandle nih desa-desa? Karena ini 8 desa baru, 8 kepala desa baru kan, baru belajar, baru mau sama-sama. Jadi saya hidup nih, saya rasa saya selalu bilang sama kepala desa kita nih hidup belajar. Mau kita profesor juga kita masih belajar, tanya sana, tanya sini. Saya juga sebagai camat bukan artinya saya karena saya hebat, tidak. Saya masih banyak belajar, masih banyak diskusi, masih banyak menggali kepada yang lebih senior mungkin, dan saya orangnya nih cepat sekali akrab gitu kan. Familiar. Saya cepat misalnya sama Messi saya bisa langsung akrab, macam sudah kenal bertahun-tahun. Aku kalau gitu. Jadi saya tidak orangnya memang tidak kaku. Sehingga ya begitu, sorry. Oke, kita lanjut lagi, kita punya bincang-bincang bersama Ibu Yani di Kecamatan Borong dan Pak Leo. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share, komen, dan subscribe di channel YouTube kami, channel YouTube Cenggo Inung Kopi Online. Ya, ini untuk Kepala Leo dulu ya. Ini. Jadi omong tentang emansipasi wanita ini dari dulu hingga sekarang, itu berarti bahwa ada perlakuan yang tidak seimbang, apakah itu oleh perlakuan di institusi lembaga atau juga mungkin
di kehidupan rumah tangga. Yang notabene perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Dan itu semacam suatu pemberontakan, pergerakan oleh kaum wanita, kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Dalam tanda petik bahwa mereka itu kurang diperhatikan. Apakah itu oleh negara atau sisi lain maupun oleh laki-laki. Karena itu kunci emansipasi sesungguhnya menurut saya, kalau itu poinnya, tidak pada wanita, tapi pada laki-laki, tentang keterterimaan laki-laki terhadap perempuan, terhadap perempuan ke wanita. Dan juga Pak Leo ketahui bahwa di beberapa tempat, dan mungkin yang dialami oleh ibu yang sendiri, bahwa kualitas pekerjaan perempuan kadang sekarang hari-hari ini sudah melampaui kualitas pekerjaan laki-laki. Kira-kira bagaimana Pak Leo melihat ini? Baik, terima kasih Pak Mes, Ibu Camat, Ibu Yani. Saya coba lihat dari perspektif budaya. Ya. Budaya kita orang Manggarai. Ya. Ngomong emansipasi, ngomong keterlibatan atau keberadaan perempuan pada umumnya, apalagi kaum ibu. Kita ini kan dalam budaya kita, dalam membentuk atau membangun rumah adat kita, gendang itu, dia punya siri bongkoknya itu perempuan. Yang kita sering dengar roko molas poco, jadi siri bongkok. Jadi secara budaya, dalam hal ini misalnya rumah tangga, rumah kita itu menjadi tiang penopang utamanya itu adalah perempuan. Jadi sebenarnya dari budaya Manggarai itu sudah ada itu. Sudah ada perhatian pada perempuan, pengakuan. Sudah menempatkan perempuan pada posisi strategis, posisi di tengah ya. Yang kedua, ada fakta-fakta kita di mana menghormati anak rona. Ibu atau perempuan itu datang dari anak rona. Jadi, sumber mata air, sumber kehidupan. Jadi sebenarnya secara hakiki kita orang Manggarai sudah ada pengakuan terhadap keberadaan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dia bukan jadi nomor 2 lagi, bukan nomor 2. Atau dalam tradisi kuno itu antara avang dan tanah. Ame avang, ini tanah. Atau perempuan itu, ibu itu bumi. Kenapa juga secara nasional itu omong pribumi, omong bumi. Jadi bumi tempat tumbuh, tempat berkembang, tempat apa itu disebut ibu. Akhirnya kita sebut ibu pertiwi. Terus secara nasional kita juga melihat dan mengetahui sejarah pergerakan-pergerakan di mana perempuan itu lahir sebagai tokoh-tokoh. Misalnya R.A. Kartini, Cut Nyadin. Terutama R.A. Kartini pada zaman itu di mana ada pembatasan antara keterlibatan perempuan dalam hal pendidikan. Tapi gerakan yang dilakukan Ibu Kartini ini menjadi gerakan umum. Tapi kembali bahwa kalau kita secara Manggarai, apalagi Manggarai Timur ini, ya konsep dasar kita sudah ada sebenarnya terhadap pengakuan. Bagaimana laki-laki, itu pertanyaan Pak Messi tadi, bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai hal itu tergantung suami. Iya, menurut saya dasar yang pertama yang harus kita miliki kembali ke akar budaya kita. Kita suami laki-laki mesti mengakui dan menyadari bahwa memang secara budaya kita kalau siri bongkok ini kan tiang utama tiang tengah dan strategis tiang utama. Nah, kalau tiang pokok, dan itu kita harus sadari itu gitu. Dari melekat pada ibu tiang utama. Nah, pada hari ini Ibu Camat ini hadir sebagai tokoh perempuan yang adalah seorang ibu yang memimpin camat. Tentu dengan cerita-cerita beliau tadi kan, dia tidak hanya ibu sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah, tapi dia tadi menceritakan bahwa dia menjadi ibu dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Dia menjadi ibu bagi kepala-kepala desa.
dia menjadi ibu dari rakyat masyarakat Kecamatan Borong. Jadi bahwa ada hal-hal tertentu manusiawi di mana beban tugas yang begitu besar akhirnya menjadi apa? Tetapi saya tadi melihat bahwa perfeksionis itu positif. Tidak, bukan pada posisi negatif itu, sehingga ibu perfect terhadap situasi di rumah tangga, detail mana gula, mana apa segala macam. Justru itu menurut saya positifnya keberadaan ibu-ibu di jalur birokrasi. Dia lebih spesifik, lebih detail. Kadang laki-laki ini ada kembeles, ada kembeleja, ada apa lagi? Kembelua. Tapi ibu-ibu detail dia. Termasuk dia sudah makan belum? Dia sudah tidur belum? Kepada masyarakat juga kita punya harapan kepada Ibu Yani juga menjadi ibu yang begitu. Amin. Saya punya rakyat yang di sana juga sudah makan belum? Sudah imunisasi belum? Tadi ya mujur lah Ibu Yani dengan latar belakang kesehatan juga, apa segala macam pengalaman birokrat di sebelum di camat cukup mungkin saya pikir itu Pak. Luar biasa. Jadi ternyata memang budaya kita di Manggarai ini ngomong tentang emansipasi ini sudah menjadi bagian dari budaya Manggarai. Bahwa menempatkan wanita pada posisi strategis, pada posisi di tengah dalam simbol Siri Bongkok Rumah Adat, itu juga suatu penegasan pengakuan. Terus juga yang kedua, budaya Manggarai ini menghormati anak rona, dan itu menghormati keluarga sumber keluarga perempuan. Itu berarti sumber kehidupan. Mata baik. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Terus saya juga mau tanya, mungkin ini sudah mau masuk ke ujung ya, kita punya obrolan. Ibu punya pesan terhadap ibu di seluruh Manggarai Timur. Ya, harapan-harapan ibu. Terus juga ibu memberikan pesan. Ibu ini kan sukses seperti ini pastikan dukungan suami. Kemudian dukungan anak. Betul. Dan ini yang juga mungkin ibu pesan kepada, atau mungkin Pak Leo sebentar memberikan pesan kepada bapak-bapak masing-masing porsi. Baik. Ibu memberikan pesan terhadap yang namanya wanita ibu di seluruh Manggarai Timur. Baik, mungkin sebelum saya memberikan pesan, pertama saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada wanita-wanita hebat di seluruh Manggarai Timur. Berprofesi sebagai apapun kalian hebat, ya. Mau sebagai nelayan, petani, pengrajin, ibu rumah tangga, wanita karir, kalian semua hebat. Karena kita sebagai wanita ini dalam Tuhan sudah memberikan kita kelebihan lebih dari laki-laki. Yang pertama, kami bisa merasakan sakit seperti 20 tulang patah bersamaan pada saat kami melahirkan anak-anak kami. Itu sakit luar biasa yang laki-laki belum tentu bisa menghadapinya. Memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Satu. Terus yang kedua, dari segi kami berpakaian, kami bisa berpakaian seperti laki-laki. Mau rambut seperti laki-laki bisa, tapi ketika laki-laki berpakaian perempuan dirasa aneh. Itu kelebihan kami. Terus yang ketiga, dalam birokrasi kami bisa seperti kalian juga. Memimpin bisa. Bahkan bisa lebih. Terus yang keempat, dalam kepala kami ini, mungkin kamu pernah lihat ilustrasi yang seorang perempuan berdiri, sebelah sininya pegang sapu, sebelah sininya gendong anak, di sini ada pegang buku. Jadi artinya kami harus tetap membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, belajar hitung, belajar kincooh yang rona, onem baru, pandai kopi pagi, sore, malam, memikirkan anak-anak uang sekolah sudah beres, karena kalau laki-laki kan tidak bisa mereka berpikir banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Atau dalam rumah, contoh kecil saja. Kapan kalian anak-anak kalau ada hilang, ada dalam rumah tidak dapat lihat sesuatu, tanya bapak. Bapak mana sabnya kaos kaki? Atau bapak ada lihat bukunya saya simpan di sini. Bapak ada lihat sepatu sebelah ini? Tidak pernah, pasti mama. Apapun dalam rumah, karena mama biasa disebut Doraemon. Ada dalam kantong ajaib tuh kan. Kalau tanya pasti mama tahu semua. Jadi semua mama nih serba tahu. Tanya ini mama tahu di mana. Tanya ini mama tahu. Padahal kami masih juga kerja di luar sana mencari nafkah. Jadi mungkin pesan saya adalah
apapun keadaan kalian saat ini harus tetap bersyukur, tetap semangat, bahwa menjadi wanita hebat itu bukan hanya dengan dia bisa mencari uang atau dia menjadi wanita karir seperti saya, tidak. Dengan dia menyayangi keluarga, mencintai anak-anak, menyayangi suami, membuat keluarganya harmonis, bahagia, itu sudah wanita hebat menurut saya. Jadi kalian pasti bisa, dan saya tekankan juga pada para bapak-bapak di luar sana, perhatikanlah istri kalian. Dia adalah wanita hebat yang melahirkan anak-anak. Dan satu lagi pesan yang sering saya dengar adalah, tadi Pak Boni Hasudungan sudah menyampaikan juga di Hari Ibu tadi di atas ketika kami dilantik jadi Bunda PAUD, bahwa Anda ingin mencintai anak-anak Anda, cintailah ibunya. Gitu. Kalau mau mencintai, anak-anak, cintailah ibunya. Dahulu kepada ibunya, karena anak-anak terluka ketika kita sebagai suami atau laki-laki menyakiti ibu mereka. Jadi mungkin kurangi, saya tidak mau dengar ada kekerasan dalam rumah tangga atau perempuan dilecehkan, ini tidak boleh lagi terjadi. Dan perempuan itu bisa menjadi sama dengan laki-laki, bahkan bisa lebih. Jadi mungkin itu saja pesan, kalian semua hebat, jangan merasa minder, jangan merasa ragu-ragu untuk menatap kehidupan. Dengan kita tidak jadi apa-apa, kita berharap anak-anak kita lebih dari kita. Dengan cara kita memberi banyaklah ilmu-ilmu tentang memberikan makanan bergizi buat anak, memberi kasih sayang seutuhnya, dan membuat bagaimana cara supaya kita punya suami juga betah di rumah, Omen sih. Itu tadi alam hal-hal kecil tadi itu sudah disampaikan. Mungkin itu saja pesan. Juga bagi anak-anak perempuan generasi muda kita, teruslah belajar, berusaha, karena masa depan Manggarai Timur juga ada di tangan-tangan kalian. Mudah-mudahan besok ke depan ada lagi camat-camat perempuan yang setelah saya, ada sekarang di anak-anak kita yang mungkin masih di bangku sekolah, bangku kuliah. Kepada kalianlah masa depan Kabupaten Manggarai Timur ini kami berikan nanti. Semakin hari semakin banyak wanita hebat. Oke, itu mantap. Ya, Pak Leo, mungkin Pak Leo memberikan pesan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak ini lebih saya tekankan ini bapak-bapak ini. Melakukan ibu istri, benar. Apa segala macam. Kami layak bos. Itu kan, GT itu kan. Layaknya bos di rumah. Serba dilayan, Baik, mungkin sebelum ke bapak-bapak saya tambahkan yang ibu sampaikan kepada anak-anak perempuan. Ya. Anak-anak perempuan di mana saja berada, khususnya di Manggarai Timur ini, Ibu Camat ini role model. Kamu nonton film, artis, apa segala macam, kalau mereka dijadikan role model terlalu jauh, terlalu jauh. Yang paling sederhana, yang praktis itu Ibu Camat dan ibu-ibu lain di Kabupaten Manggarai Timur ini yang menjadi tokoh panutan. Jadi harus terinspirasi dengan hal yang nyata, dunia nyata. Jangan terinspirasi dengan dunia maya yang kamu tidak akan bisa gapai. Kuncinya seperti sejarah Ibu Camat tadi, belajar. Anak perempuan belajar, bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar juga untuk bisa bermartabat yang baik, sehingga bisa menjadi ibu yang baik juga ke depannya. Bahwa jatuh bangun itu biasa, dan tidak boleh jatuh dan terpuruk. Jatuh harus bisa bangun lagi. Untuk bapak-bapak, ini untuk saya dan Pak Messi juga. Ya, bapak-bapak. Saya kan hanya bertanya, nanti kan bapak ya. Karena kita dua sama, Pak. Sama kita, Pak Messi hanya satu-satunya laki-laki di rumah. Saya juga hanya satu-satunya laki-laki di rumah juga saya. Kita ada 3 perempuan di rumah. Mantap. Ganteng sendiri ya. Ganteng sendiri. Tidak tersaingi. Bahwa kita ini kan punya kekurangan semua, laki-laki ini. Saya sampai hari ini putar kopi tunggu istri pulang. Nah itu. Atau anak pulang, kan itu contoh. Jadi refleksi yang banyak kita laki-laki ini, terutama refleksi budaya tadi. Refleksi budaya, terus yang berikut refleksi dengan kenyataan bahwa kita memang tidak sempurna. Laki-laki yang paling tidak sempurna itu memang ibu laki-laki. Kami hal kecil kami tidak bisa, tapi memang untuk hal yang besar kami bisa lakukan. Karena memang penciptaan pertama laki-laki, kedua perempuan. Kesempurnaan itu ada di penciptaan kedua. Oke. Tapi jangan pembenaran, ya. Jadi intinya begitu, kita
refleksi dan harus sadari mulai hari ini, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan itu tidak baik. Konflik seperti apapun dalam rumah tangga, dalam masyarakat, melakukan kekerasan kepada perempuan itu haram bagi orang Manggarai, khusus Manggarai Timur. Apa ceki itu tidak boleh. Lampek 5 menggo apa? Langsung tidak pakai urutan Anda. Lampek 5 menggo itu terona dan tidak akan pernah bisa apa ke depan. Jadi hormati perempuan, hargai dia, dan yang paling penting adalah kita harus dorong dia. Karena perempuan ini adalah makhluk sempurna. Kita dorong. Dorong dia, dorong dalam bentuk apa saja. Kalau dia menjadi wanita karir, didorong. Itu saja mungkin yang paling penting. Mungkin satu lagi pesan saya sebagai satu pesan saya buat suami-suami di luar sana dan kita berdua ini, buatlah istri kalian menjadi dirinya sendiri. Ya, berekspresi. Iya, maksudnya kalau memang dia punya diri istri kitanya supel ya, jangan karena sudah sumai dia jadi terkekang mau bicara. Jangan mengambil kemerdekaannya ya. Iya. Bikin dia jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu lebih baik. Jangan kami dua di sini. Jadi diri sendiri itu enak. Artinya kita memang sukanya bergaul ya, tentunya kan dengan hal-hal yang positif toh. Misalnya saya sebagai istri sukanya bergaul, suka cerita-cerita ya, namanya positif. Kalau begini suaminya kekang ya susah. Intinya istri yang bahagia adalah istri yang bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak karena sudah suami dulu dia punya sifatnya begini, ketika ada suami dia harus merubah bahwa dia tidak seperti itu jangan. Jadi kecantikan istri terpancar ketika dia menjadi dirinya sendiri, walaupun dia sudah berkeluarga atau menikah. Oke, begitu pesan. Terima kasih banyak Ibu Yani, Ibu Camat Morong, Pak Leo. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Saya mau mengatakan begini. Ada begitu banyak pekerjaan laki-laki yang dapat diambil alih oleh perempuan. Ya. Tapi ada begitu banyak pekerjaan perempuan yang tidak dapat diambil alih oleh laki-laki. Jadi gitu. Bunda Teresa mengatakan begini. Panggilan ibu itu panggilan yang paling berharga. Tidak ada lagi panggilan lain yang melebihi penghargaan panggilan ibu. terhadap seorang ibu. Walaupun saya tidak menikah, tapi orang India menyapa saya seorang ibu. Itu panggilan yang paling terhormat. Karena itu selamat Hari Ibu dan jangan sia-siakan ibu perempuan. Saksikan channel YouTube kami Cenggo Inung Kopi Line, Cenggo Inung Kopi Online pada tema Legong. Selamat.